orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu dulu Pak? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ridho atau ridho merupakan salah satu kata yang tak asing didengar oleh telinga kita. Betul Bu? Bahkan ada nama Muhammad Ridho, Ridho Islami. Ya, kata ridho ini tak asing oleh telinga kita lagi. Kita beribadah mencari ridho Allah, memberi mencari ridho Allah. Ya enggak? Berbuat mencari ridho Allah. Iya enggak? Illa ibtiwa mardatillah. Tak ada tujuan lain kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ridho juga berkaitan dengan tujuan ibadah. Salah satu tujuan ibadah adalah mencari ridho Allah, bukan ridho manusia yang kita cari. Kalau ridho manusia yang kita cari, belum tentu Allah ridho. Tetapi kalau ridho Allah yang kita cari, insya Allah manusia pun ridho. Iya enggak? Iya Bu? Kalau ridho Allah wacai, insya Allah Bu, manusia akan meridhoi kita. Tetapi kalau ridho manusia yang kita cari ketimbang ridho Allah, belum tentu Allah meridhoi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melaksanakan, mendirikan salat, apatah lagi salat wajib, untuk menggapai ridhonya Allah. Lalu timbul pertanyaan kita, apa arti ridhonya Allah? Enak, apa makna? Enak dari ridho Allah, meridhoi mereka, mereka meridhoi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka, mereka meridhoi Allah. Kata ridho diambil dari kata radiyah, berwazankan fa'ilah. Kalau manusarab tu ya, ridho radiyah, fa'ilah. Yarda ridwanan, ridwan berarti dalam kamus bahasa Arab, ridho ini artinya senang. Ridho Allah, mencari Allah senang sama kita, suka, apalagi rela, apa lema, menyetujui, puas. Allah puas terhadap mereka, mereka puas pula terhadap Allah. Allah mencintai mereka, menyukai mereka, mereka juga menyukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak ya di dalam Al-Quran uslub tentang ridha atau radu, ya, banyak tardahu, mardiyah, banyak kata-kata yang diambil dari kata radiyah. Bahkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akan ada radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki dia meriwayatkan hadis, maka sanadnya itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adomirhu, kembali kepada laki-laki tadi. Semoga Allah meridhoinya. Kalau cewek padusi an Aisyah radhiyallahu anha, itu kata gantinya ha itu kembali kepada Aisyah, adik radhiyallahu anha. Berarti kata ridho tawi awak dongong, ya, tawi awak dongong. Cik Buya ceramah radhiyallahu anhu, ya tak? Atau ustaz berceramah radhiyallahu anha. Itu apa arti rodi? Itu artinya secara bahasa, artinya itu adalah suka, rela, puas, menyetujui, senang. Berarti membuat Allah
senang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 174. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Apanya Allah? Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpakan suatu bencana, suatu musibah, suatu ujian, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah pun mempunyai karunia yang amat besar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti ridho Allah itu adalah fadlin azim, karunia yang besar. Kalau Allah lah ridho ke awak, Pak, apapun diberi. Apa yang awak minta dibayar dari Allah, yang Allah suka ke awak. Ya tak? Apa yang minta dibayar dari Allah. Kalau Allah suka ke awak, sama juga awak, anak awak tu patutnya ke awak. Tentu apa yang awaknya minta awak usaha membaik. Tapi kalau durhakanya, mak, kalau anak awak tongkau, mintanya ke awak lewat dulinnya, ya? Tak peduli mana orang kan? Dulin tapi indak diprioritas. Indak diprioritaskan awak suruhnya. Kepala japik ton yong. Rekodlah maknya. Ya tiah. Tu main le awak le. Apa minta dia pasti awak jengkel. Minta piti rajin bakojo. Pama balik. Tapi kalau ada mak tu anaknya pemali kojo, golak je minta sesuatu nyayang dia. Tu nak bayar sama dia, pasti omak ni orang minta piti je kojo orang ni. Disuruh dah umur. Macam tu Allah Taala. Kalau awak mencari keridhaan Allah, makanya apa awak minta dibayar dia Allah. Ado-ado jo jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah menyediakan surga bagi orang yang Dia redai. Berarti kebalikannya, kalau Allah murka, lain sodong surga tu awaknya. Mak, kalau Allah murka, lain sodong surga tu awak neraka mulia. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sudah tu apa punya Allah le? Wa masakina thayyibatan. Allah menyediakan surga bagi hambanya yang beriman laki-laki, beriman perempuan, surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Lanjut kata Allah, wa masakina thayyibatan. Surga itu tompek yang elok. Yang ancak-ancak mana bu, Pak? Di Sarago. Tu tonyong ke apa tu ya? Apa mau mana mau masuk surga, masuk neraka. Mau masuk neraka le buya. Di neraka tu banyak artis. Ancak-ancak. Kalau kau nak happy, ancak je le. Nak kau ancak. Ibu mau masuk neraka, onde, omo. Tak ada. Di dalam neraka banyak artis Bollywood. Artis ancak-ancak. Kalau lah masuk neraka, ancak le bu. Angui, entah angui ya. Gosong. Yang putih hitam ni. Bahkan
punah. Habis timbul, habis angui ancu timbul ya. Itu tu kojo. Wa masakina thayyibatan. Surga tu tempat yang paling elok. Fi jannatin na'im, yaitu di surga Jannatun Na'im. Wa ridwanun minallahi akbar. Allah sediakan bagi mereka yang diridhai oleh Allah keridhaan yang godang. Allah sangat puas, Allah sangat senang, Allah sangat redha kepada mereka. Zalika huwa fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Kalau awaklah masuk surga itu awak mendapatkan keberuntungan yang besar. Tapi awak kan dia di dunia kok banyak awak mancing yang sangini padu yang banyak. Apa contoh? PK masjid salat jamaah 27 derajat. Salat awak salam di rumah. Apa banyak berselumbukin dan suci pada yang ke-27 deh. Jo, ibarat pokok durian, kok pokok durian nah 27 buah. Iko pokok durian suci buahnya. Banyak memojo jauh ke buah dan suci cako. So dia tu bawa ngar. Kalau ibarat lubuk, iko 27 iku ekor ikan. Ya tak? Iku lubuk kok suci ikannya. Banyak orang menangguk ke lubuk. Ke lubuk ikan dan suci cako. So dia tu bawa ngar mak. Oh mak, dia maju mak. So dia tu bawa ngar. Bawa ngar kan. Mesti lumbukan dan suci cako lah. Pado yang berselumbukan dan banyak. Kita tengok ini masjid di mana-mana didirikan. Isi kosong. Yang mengisi top aja. Siapa top tu? Tua-tua, empong-empong, pakak. Itu titik mengisi masjid. Kalau lah tutu ke masjid tu biasanya. Tak salut Allah, Nabi tak salut. Dia biasa. La patutlah ke masjid untuk ya dia. Tapi kalau umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tu ke masjidnya. Ya tak? Itu sangat luar biasa di kampung dulu. Wasabbun nasa'a bi ibadatillah. Salah satu 7 golongan yang Allah beri naungan di padang mahsyar adalah pemuda yang taat beribadah. Wasabbun nasa'a fi ibadatillah. Taatnya ke masjid, taat beribadah. Tapi kalau 60, 70 apa tu rajin ke masjid. Biasa nyuruh roket pintu rumah. Lah doket ke kota balik. Lah doket ke kota balik papan. Lah wajar puluhnya. Iya tiup Pak. Iya enggak? Wajarnya. Nunggu je esok mangkat ke masjid kan enggak lah kan? Enggak menunggu awak ke masjid sampai tua. Bukan ke masjid ketika tua, tapi awak ke masjid kok sampai tua. Indak sampai la umur tu bukan masjid. Enggak lah. Tapi sampai tua awak ke masjid. Enak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang diridhai Allah? Yang pertama, dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang diridhai oleh Allah yang pertama adalah orang-orang yang beriman, takut kepada Allah dan mengamalkan apa yang dia imani. Tidak sekedar beriman lah. Dan cayo surga neraka, tapi tidak beribadah. Dan takut ke neraka, tapi tidak ada aplikasi.
nak nampak realisasi. Bahasa kini nak nampak fakta. Hanya sekedar omongan. Cukup hanya sekedar omongan awak pak? Enggak. Kalau sekedar omongan so doang bisa. Tapi perlu juga aplikasi, diamalkan, dipabuik. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Cukup beriman saja tidak, wa amilus shalihat, diikuti dengan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Berarti kalau pakai mafhum mukhalafah, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal soleh, seburuk-buruk kalau kaidah usul fikih namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau tadi apa ni? Orang yang beriman, beramal soleh, mereka itulah hum khairul bariyah. Tapi kalau inyo indak beriman, bapong kan beramal soleh, beriman ndak kan? Ndak beramal soleh dah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Allah sediakan balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, lagi khasyiyah. Khasyiyah apa artinya? Takut. Ada khauf, ada khasyiyah. Zalika liman khasyiya rabbah. Dan demikian itu mereka itu khasyiyah kepada Allah. Ya tak? Awak takut ke anak pada ke Allah le. Pokok dan boli baju ku mak. Biar sompi, biar seksi. Apanya mak? Boli lacu, pada lari lo nak awak ko. Apanya? Pada lari anak awak ko biarlah mencantiknya. La ilaha illallah. Boli baju seksi. Ya tak? Dek gara-gara sayang ke anak. Tapi awak durhaka ke Allah. Tu bahaya. Atau dek takut ke bini, tak pernah ditegur bini, bahasa ju seksi bininya, untuk je. Takut ke bini pada ke Allah Ta'ala. Allah tak bisa digantikan kalau bini. Tak tahan ke awak bisa ceng? Nan bau. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ayun nisa'il khair, wanita terbaik itu bagaimana ya Nabi? Tasurruhu iza nazara wa tuti'uhu iza amara. Apabila kalian menengok bini kalian, senang hati kalian. Berarti istrinya berdandan untuk suami. Kalau kebanyakan bini kini berdandan untuk suami uang. Dilu dak ketek contoh boneka, hamo dah gencu. Ya enggak pakai Rexona. Kok bisa lu bang hidung babu parfum babu. Ndak ada apa. Ya enggak, ati pun rumah pakai daster 3 hari dah bercuci. Kotiak pun bawa. Sesekali ibu menggaya di rumah ya. Ini nampak dia apa? Ikut mudah laki-laki ko selingkuh dak apa. Ditengok di rumah ancak-ancak awak. Enak tombol skincare, enak alis mata, kosan bertempel di bohon dari loju hilang. Hanya wak suku yang palsu-palsu. Enak kosan di bohon hilang ni leh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu apa lagi? Beriman, beramal soleh, khasyah. Zalika liman
khasya rabbah, orang yang takut kepada Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah meridai mereka, mereka meridai Allah. Alhamdulillah. Jangan awak takwid ke makhluk, takwidlah ke Allah. Ibu takwid ke apa? Nak perlu etek ibu ocok takwid ke apa? Nak boleh takwid ke laki yang boleh dia apa? Sogan. Ngerti ya? Nak takwid kau takwid ke apa bayar? Cedan tu tidak apa-apa Bosu joki gantungan. Dia apa etik menggegek etik takwid ke apa kau? Nak perlu takwid lah. Sogan ni yo. Iya dia? Sogan awak ke abang nentu kau. Tak takwid Allah. Apa lagi apa takwid ke bi? Siti, suami takut istri. Sodo bini mengasai. Itu kacau dulu. Dalam Al-Quran apa ni? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa kau sebagai kepala rumah tangga? Ikut nak ngikuinya. Nah, tu bahaya. Apa-apa nak berimpak di masjid. Nek piti ke ame wang sodo. Berimpak Jumat dapat. Dia pakai proposal. Di piti apa be sodo piti ke bini mantap Pak. Apa menjadi apa yang baik. Tapi meminta pakai si kau pakai proposal, Bu? Saya minta. Kalau laki awak dua apa kau dibeli ke awak banyak ye. Dibeli kinyo peganglah cu. Tahu cu berimpak di masjid, entah bawa sunat yatim, entah bawa sunat kena cu, entah bawa suaya ama cu. Ke. Iko Ndak pakai cabak dia eskapator. Enak ada hari diri laki-laki. Wa tuti'uhu iza amara. Apabila engkau perintahkan mereka taat kepada suaminya. Taat. Yang mulia taat, tidak takut dia. Taat ke suami. Tapi ada je apa ke? Mebu-ebu lepak ko. Umur 60 mebu, lopin ni le bu. Nyopu ye le. Kalau ada umur apa ko 60 mebu-ebu, je mebu lepak. Ndak kan nyopu detik dah. Ya dia. Ini sakit-sakit tak apa nyopu ye le. Tapi kalau 50 ke bawahnya 50, ya nak? Sampai 5, 35, dia nyopu detiknya. Tapi kalau 60 ke atas, tu mau mabu ni dah lihat ke mamak dan lekau ni pelacu ni Cina menyuruh je enak awak jagolah ya, apalagi awak ada punya menantu dalam rumah awak tu sabar dia. Yang kedua, orang-orang yang diridai oleh Allah adalah as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun? Uang yang pertama masuk 10 orang tu. Sudah tu siapa lagi? Generasi Islam yang pertama, para sahabat. Siapa lagi? Para tabi'in. Siapa lagi? Tabi'in. Siapa lagi? Orang yang mengikuti mereka. Siapakah orang yang mengikuti mereka? Kita-kita inilah yang mengikuti sunnahnya. Punya Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Uang yang diridhai oleh Allah yang kedua adalah attaba'uhum, uang yang mengikuti mereka. Siapa yang mereka kita ikuti itu? Para nabi, para sahabat, tabi'in. Itulah bi ihsan, dengan baik. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in kita ikuti. Ikon nak ada orang bisa bahasa suami percaya juga. Apa kali lima apa. Kalau viral gini kan, ada di TV dapat di YouTube bisa bahasa suami. Mau la ilaha illallah. Ada orang percaya ke Kanjeng Dimas bisa menggandakan piti. Ada juga awak percaya. Ada yang la doset
bisa tertipu di Kanjeng Dimas yang di mana? Di Jawa mana? Hanya wow. Ni siko piti pelosu. Tabun ni. Abi cayo je awak kalau pandai wong lu menggandakan piti, ndakan piti wong digandakan Eropa. Iya dia. Pemuda pandai menggandakan piti banyak. Ndakan piti ocu Zakir kau digandakan. Tu piti dayen ocu kau bay 10 juta tu bay 1 ginyo bongak tu cojin no. Enak, anak kan mungkin awak percaya juga. Tapi curi nanti di baik ibu bayar 10 juta, nanti kembali sama ibu 100 juta. Percaya juga awak bu? Ada juga riau takone potang bau 2 orang di Kanjeng Dimas. La ilaha illallah. Dulu bangga mau codi-codi jur. Enak. Nyawa tapi bongak dia mau dia nyawa codiuk tapi bongak dia mau enak habis cayu kalau pandai ocu Zakir nak kan orang lain digandakan piti tentu piti awak awak buat bangker rumah awak buat po awak gandakan kau ndak banyak nan takicu dia pur be iman ndak adu ya indak mengikuti jejak-jejak para nabi, jejak-jejak para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang ketiga, orang-orang yang diridhai oleh Allah adalah orang-orang yang benar, jujur, siddiqin, orang yang jujur, luwi, nak bengkok. Enak kok jadi tukang yang jujur, tukang yang benar. Jadi guru contoh tujuh apapun lah kau jawab siddiqin. Enak benar jujur. Kau ndak dek dokek umah yang nyo tempat bekerja cakap balik-balik je cu cakap balik lupa penokok tinggal. Bekok pulang lihat apa dia bilang kau lupa. Apa meter tinggal pai lambat pulang copek tu le laku ada uang ni ro apa ni uang tukang tu kau balik dulu guru cuma tujuh suruh pajak ambil latihan ibu keluar sebentar ya kau sangka pasau belanja la ilaha illallah tapi nak saudara guru sebagai oknum dulu kalau kini ni tak bisa dulu bisa anak-anak umi kerjakan latihan ini sampai sini. Ustazah mau keluar sebentar ya. Kau sempul ke pasuk. La ilaha illallah. Hatu nak sedikit. Wong cendoko nak diridhoi oleh Allah Taala. Enak atau pedagang jadilah pedagang siddiq yang benar jujur. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menimbang. Date bayi solok bawa bayi buluk disonduk oleh manusia boleh dikicu dia tapi Allah Taala bisa dikicu bisa juga dikicu manusia tapi Allah Taala tak bisa dikicu ibu dimasang dia orang ni apa contoh kawainya pasti pelanggannya kecewa apa salah iko bayi yang bau malogo aku stok lamo sama boy solo nya tapi kok stok bau kok stok lamo pelanggan sonang awak sonang barakatun qala Allahu hadza yaumu yunfa'u as-siddiq sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim. Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, inilah hari yang bermanfaat bagi orang yang jujur, orang yang benar, karena kebenaran mereka, karena kejujuran mereka Allah sediakan surga, ya, surga yang ada mata airnya, sungai-sungai berkekalan di dalamnya.
Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar. Kalau jujur, insyaAllah kamanopai dipakai di uang. Tapi kalau nak jujur, apa je uang? Pojo tu nak botar. Apa nak botar tu, Mak? Indak benar dah. Butang siko nak dibayu, butang siko nak dibayu ya. Tu tentu sekampung tentu uang. Kojo butang ayo. Pandai butang, tak pandai membayu. Kalau minjem piti ke uang, lombuik lidah pada tibo membayu, ceke membayu utang. Koi pada toyi di kampau tu toyi ya. Antu toyinya, Pak. Ceke membayu utang. Sebelum dapat utang potong, lacau uang tu. Babon cawan uang tu. Tibalah membayu. Cerut tembok tu mau nampak leh. Ceke membayar hutang. Timbul salah. Makanya kata Nabi, pemutus ukhuwah itu adalah berhutang. Nauzubillah. Yang keempat, orang-orang yang mendapat ridho Allah itu adalah orang-orang yang setia terhadap ketetapan Allah dan bersyukur atas pemberian Allah Ta'ala. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan jikalau sesungguhnya mereka itu benar-benar ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka akan berkata kepada Allah, hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Niscaya Allah akan memberikan sayu'tina nallahu min fadli, niscaya Allah kelak akan memberinya karunia. Berarti la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Berarti kalau awak redha terhadap pemberian Allah, maka Allah akan redha. Allah beri kita fadli, karunia yang lebih dari yang telah Dia berikan. Nah, karena waktu telah masuk, sebenarnya banyak sampai ni, banyak di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.